Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, untuk memulai pembelajaran di pagi hari ini, Ibu mohon untuk perwakilan siswa mungkin Aulia Rahma bisa memimpin membaca doa ya. Oke, berdoa dimulai. Sudah selesai. So, Ibu mau lihat dulu absensi kalian apakah sudah mengisi di classroom atau belum ya? Oke. Masih ada yang belum absen ya. Tulisan di sini masih ada 9 yang ditugaskan ya. Oke, jadi yang belum nanti tinggal absensi saja. Klik kemudian hadir gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan mempresentasikan ya pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tekanan hidrostatis dan juga hukum Archimedes. Tapi sebelumnya Ibu mengingatkan kembali tekanan pada zat padat dan zat cair ya. Jadi tekanan itu bukan hanya ada di zat padat, di zat cair juga ada, di zat gas juga ada. Nah, Ibu mau bertanya ke kalian, apa sih tekanan itu? Ada yang tahu tidak? Ya, coba silakan Galih Permana. Tekanan merupakan hasil bagi gaya terhadap luas permukaan. Manakah dari dua makhluk ini yang akan memberikan tekanan yang lebih besar? B. Yang B. Yang jawab paku B yang memberikan tekanan lebih besar, kenapa? Karena ujungnya lancip, Bu. Karena ujungnya lancip, katanya. Yang batu bata yang gayanya 1000 Newton ini dikenakan kepada paku B, kemudian paku B-nya mengenai balok kayu, maka dia akan memberikan bekas yang lebih besar. Nah, bekas yang lebih besar ini menunjukkan tekanan yang lebih besar nilainya. Zat cair itu ada tekanan tidak? Ada, Bu. Itu pula di zat gas nanti ya, ketika kalian belajar tentang tekanan di zat gas juga ada. Ibu punya kasus seperti ini ya. Nah, ini pertanyaannya nih, kapal. Mengapa kapal yang begitu besar bisa mengapung? Karena tekanan kecil, Bu. Sekarang kita pindah di sebelahnya. Ada paku besi. Paku besi ini kita masukkan ke dalam air, ternyata tenggelam. Iya, Bu. Nah, kenapa paku besi bisa tenggelam? Coba ada yang bisa menjawab Ibu, kenapa dari benda yang sama, besi baja, kenapa kapal mengapung, tapi kalau paku besi mah tenggelam? Karena lambung kapal bisa berbentuk balok ataupun cengkung dengan isi kosong yang memberikan ruang udara untuk masuk, membuat massa jenis kapal yang lebih ringan dari air sehingga kapal bisa mengapung. Jawaban Ihsan bagus sekali ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini kapal mengapa dia mengapung, karena di bagian bawahnya atau lambung kapalnya ini dia ada sebuah ruangan kosong ya, yang digunakan untuk membuat si kapalnya ini memiliki massa jenis yang lebih kecil atau memiliki gaya apung yang lebih besar. Sedangkan yang ini, sedangkan paku nih, bukan berarti tidak memiliki gaya apung ya, tetap memiliki gaya apung. Tapi seberapa gaya apungnya? Nanti kita lihat pada percobaan ya. Jadi pada pembelajaran kita hari ini tujuannya adalah melalui kegiatan ceramah Ibu menjelaskan, kemudian kita berdiskusi dan eksperimen, pendekatannya saintifik, modelnya problem based learning. Ibu harap kalian bisa menjelaskan tekanan hidrostatis untuk menentukan tekanan yang dialami benda dan fluida, kemudian mampu menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, dan menganalisis penyebab kenapa benda bisa terapung, melayang, dan tenggelam ya, berdasarkan hukum Archimedes menggunakan virtual lab ya, punyanya Kemendikbud, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita coba lihat problemnya nih pada sebuah berita seperti ini ya, tolong kalian perhatikan. Berdiri yang mengangkut 1000 penumpang di Pelabuhan Perigi Piai, Kecamatan Perkarang, Kabupaten Sambas, tenggelam pada Sabtu sore. Seluruh penumpang berhasil diselamatkan, namun muatan yang ada di dalam kapal tenggelam ke dalam sungai dan 18 orang dilaporkan mengalami luka-luka.
kapal mengapung. Nah, tiba-tiba sekarang kita punya problem, kapal yang mengapung tadi juga bisa tenggelam. Nah, kira-kira mengapa kapal yang tadi yang mengapung bisa tenggelam? Ada kebocoran di bagian Bagian bawah, Bu. penyimpanan gas atau Bawah, Bu. Bagian bawah. oksigen, jadi mengurangi daya apungnya, Bu. Oh ya, jadi ini pendapatnya ada kebocoran tadi, berarti mendengarkan. Kalian semua telah mendengarkan penjelasan beritanya ya tadi. Kalau misalkan kita diminta solusi nih, misalkan ada pertanyaan seperti ini, bagaimana cara agar kapal laut tetap mengapung dan dapat berlayar dengan baik? Tidak melebihi muatan. Tidak melebihi muatan, ya, apalagi? Memperhatikan kondisi kapal sebelum berlayar. Ibu rasa kalian memiliki pendapat-pendapat yang bagus sekali ya. Nah, sekarang kita masuk teorinya dulu ya, yang berkaitan dengan hukum Archimedes. Itu juga sebelumnya kita harus belajar dulu tentang tekanan hidrostatis dan hukum Pascal ya. Ternyata kita bisa bagi nih, tekanan hidrostatis itu bisa terbagi dua. Pada ruang tertutup, artinya si jet cairnya berada pada ruang yang dimampatkan atau ditutup. Nah, ada hukum lain berlakunya, yaitu hukum Pascal. Tapi pada ruang terbuka berlaku hukum Archimedes. Intinya yaitu materi hukum Archimedesnya yang tadi sudah kita bahas tadi, yang berkaitan dengan hukum Archimedes, di mana Archimedes ini juga ada tentang tekanan ya pada jet cair, cuma dia di ruang terbuka. Nah, Archimedes mengemukakan yaitu benda yang dicurupkan sebagian atau seluruhnya dalam jet cair mengalami gaya ke atas atau namanya gaya apung yang besarnya sama dengan berat jet cair yang dipindahkan. Di sini ada perumusannya bahwa kalau terapung itu gaya apung lebih besar dari gaya berat, massa jenis benda kurang dari massa jenis fluida. Kalau melayang gaya apung sama dengan gaya berat, massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Kalau tenggelam berarti gaya apung kurang dari gaya berat, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida ya. Jadi pada suatu hari Archimedes dipanggil raja. Rajanya itu menyaksikan bahwa apakah mahkota yang dia punya itu terbuat dari emas murni atau bukan. Maka oleh si Archimedes ini menyelidiki dengan menimbang mahkota itu. Yang pertama di udara beratnya 8 Newton. Sedangkan ketika dimasukkan ke dalam air 7 Newton. Ternyata massa jenis emas itu 13.600. Ya, sedangkan ini hasil perhitungan Archimedes 8.000. Nah, Ibu kembalikan lagi pertanyaannya. Apakah emas mahkota rajanya? Bukan, Bu. Bukan. Jadi setelah diselidiki, maka mahkota raja itu adalah campuran emas dengan perak ya. Oke, untuk mengetahui kasus-kasus pada hukum Archimedes atau aplikasinya, kalian boleh di sini buka ya RKPD-nya ya. Nah, ini rangka kerjanya ya. Kemudian kalian mencatat di sini data pengamatan, ada 2 tabel, silakan dicatat ya. Kita coba masukkan bendanya, kemudian kita catat. Nah, bagian yang massa jenis ini kita harus hitung dulu dari massa bagi volume tadi. Salah satunya yaitu aluminium. Kita coba ada 4, aluminium, kayu, styrofoam, benda melayang ya. Oke. Nah, ini pada jet cairnya yaitu air ya. Kalian tinggal mencatat gaya Archimedes atau FA-nya ini angkanya, gaya beratnya ini angkanya, PBF atau volume tercerupnya ini, selisih dari volumenya atau volume terapungnya ini ya. Nah, jangan lupa ini pertanyaannya di sini. Coba Ibu mau menanyakan, ada Faisal Ma'ruf? Ada, Bu. Ada. Oke, Faisal, coba silakan dibacakan. Yang aluminium, Bu. Ya. Oke, terima kasih Udah, Bu. Faisal Iya. Ma'ruf ya untuk datanya. Nah, oke, itu datanya. Sekarang kita coba menganalisa ya. Coba analisa. Ibu lihat dulu ada siapa. Oke, Nova kan? Ya. Silakan.
Nah, dan bendanya kalau benda melayang? Melayang. Oke, ya bagus ya. Terima kasih Novaka. Oke, sekarang kita lanjut kepada pertanyaannya ya. Coba Nasrullah Ramdhani yang nomor 3 coba. Hubungannya jika perbedaan lebih kecil dari W, maka keadaan benda akan tenggelam. Kesimpulannya. Jadi mungkin yang Ibu tangkap tadi dari GS124, kesimpulan percobaannya adalah kita mengenai Archimedes itu sendiri ya, mengenai bagaimana benda terapung, tenggelam, dan melayangnya. Oke, setelah tadi kalian mencoba ya percobaannya, kemudian kita coba aplikasikan pada contohnya ya. Nah, ini contoh soalnya, benda yang paling bawah kira-kira benda apa? Benda yang tengah kira-kira apa? Benda yang paling atas kira-kira apa? Nah, sekarang tabel ini kita isikan di sini. Yang terapung itu yang paling atas itu Q, yang tengah itu P, yang paling bawah adalah R ya. Nah, nih kita singgung tadi di awal kita melihat ada kapal tenggelam. Nah, kenapa kapal laut bisa tenggelam tadi? Ada kebocoran. Nah, solusinya adalah kalau ada permasalahan seperti itu, solusinya seperti jawaban kalian tadi, yaitu menjaga jumlah penumpang atau muatannya sesuai dengan total standar ya, atau tidak melebihi kapasitas. Kemudian agar menjaga kondisi kapal agar tidak bocor, bagaimana dipelihara supaya tetap aman ya. Kemudian menjaga agar pompa pada lambung kapal bekerja. Nah, ini kalau misalkan sewaktu-waktu memang terjadi kebocoran beneran, kemudian masuk ke lambung kapal, maka harus ada pertolongan dari mesin pompa ya. Nah, ini harus berfungsi nih. Nah, itu adalah pemecahan masalah dari problem kita sebelumnya ya. Jadi di sini kesimpulan pembelajarannya adalah pada zat cair kita namakan tekanannya disebut tekanan hidrostatis ya. Dipengaruhi oleh dua hal, yaitu massa jenis ρ dan juga kedalaman H. Kemudian kalau dalam ruang tertutup, tekanan zat cair itu berlaku hukum Pascal ya. Kalau terbuka berlaku hukum Archimedes ya enggak? Nah, di mana pada hukum Archimedes di sini. Nah, benda mengapung itu jika F apungnya lebih besar, atau kalau di dalam percobaan kalian itu hampir sama dengan W, tetapi massa jenisnya lebih kecil daripada fluida. Benda melayang jika gaya apungnya persis sama dengan gaya W atau gaya berat, dan massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida. Benda tenggelam jika gaya apungnya itu lebih kecil daripada gaya berat benda dan massa jenis bendanya lebih besar daripada fluida ya. Ini penyebab benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Tapi sebelumnya Ibu mau minta pendapat kalian bagaimana anak-anak pembelajaran kita hari ini. Bisa dipahami? Nyaman Bu. Oke, bisa dipahami ya. Nanti kalau misalkan ada memang yang belum dipahami, bisa kita diskusikan dalam ruang chat ya, grup WA kita ya. Silakan bagi yang mungkin belum memahami, boleh menchat Ibu, boleh kita diskusi bareng-bareng ya. Bagi teman yang sudah memahami juga berbagi pengetahuan. Kemudian juga yang Ibu tekankan di sini adalah di bagian Google Classroom kita ada penilaian ya, penilaian pengetahuan ya. Itu untuk mengetahui sejauh mana kalian mengerti tentang materi hari ini. Silakan dikerjakan setelah pembelajaran berakhir ya. Kan Ibu cek berapa siswa yang mengerjakan dan apakah sudah mengertinya sampai mana. Oke, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, untuk minggu depan kalian harus mempelajari tentang fluida dinamis ya. Bisa? Siap? Oke. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak, kalian sudah hebat ya, sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Boleh meninggalkan room ya.